Bayangkan kamu lagi tidur di kelas dan tiba-tiba suatu temanmu hilang karena dipanggil ke dunia lain dan kamu gak ikut karena ketiduran. Manga yang agak aneh, mau jadi manga isekai tapi nggak jadi. Nah, kali ini kita bakal bahas manga dengan judulnya agak panjang, Class ga Isekai Shoukan Sareta Naka Ore Dake Nokotan Desuga, atau versi singkatnya, aku ketiduran pas teman sekelas ke isekai. Penasaran gimana caranya? Apakah manga ini worth it dibaca? Yuk kita bahas tuntas sampai akhir. Jadi gini, ceritanya dimulai ketika satu kelas dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewa. Tapi Kamiya Yato, si tokoh utama kita, dia gak ikut. Soalnya dia lagi tidur di sudut kelas dan lingkaran sendirinya gak sampai ke situ. Tapi jangan salah, dia tetap dapat kekuatan overpower, bahkan lebih OP dari teman-temannya yang udah di dunia lain. Kemudian bumi pun mulai menghadapi berbagai ancaman, teroris, monster, bahkan dewa-dewi yang mulai ikut campur. Manga ini rilis sejak Desember 2017 dan sekarang hiatus dari tahun 2021. Total ada 4 volume dan 34 chapter. Manganya adaptasi dari light novel karya Shoten Teras, dan sayangnya ini satu-satunya karya dia yang dikenal publik. Fakta menarik, manga ini diterbitkan di bawah Breeze Comic yang juga menerbitkan Tensei Shitara Ken Deshita yang udah punya adaptasi anime juga. Anime yang ceritanya tentang orang yang isekai berinteraksi menjadi sebuah pedang. Apa kalian pernah nonton? Dari segi premis, manga ini punya ide yang cukup fresh dan bagus. Biasanya kita lihat MC langsung dilempar ke dunia lain atau isekai. Nah, di sini si MC malah ketinggalan. Yang bikin unik adalah sistem kekuatannya. Yato bisa naik level dan bikin skill baru cuma tidur. Literally tidur. Dari bermimpi kepengen kekuatan baru, dan pas bangun beneran langsung dapat skill baru. Awalnya aku ngira manga ini bakal seputar slice of life plus isekai, tapi makin lama konfliknya makin absurd. Mulai dari polisi yang mau kerja jika disogok pakai makanan, sampai malaikat korporat yang datang dari surga yang ditugaskan ke bumi. Jadi ya, dunia ceritanya memang ada yang nyeleneh, tapi juga lucu dan gak terlalu berat. Kalau bagi pribadi, manga ini bisa dibilang guilty pleasure banget. Ceritanya standar, MC overpower, disukai pihak cewek, menamatkan semua orang, dan sosokan menyembunyikan identitas, tapi tetap seru buat dibaca. Aku suka karena gaya ceritanya gak terlalu serius, tapi juga gak terlalu receh. Beberapa twist dan misteri walau klise masih cukup bikin penasaran. Sayangnya karena masih hiatus, rasanya kayak nonton film yang dipotong dari tengah jalan. Belum ada kepastian ada lanjutannya atau tidak. Ini kadang bikin orang pada males buat baca. Oke, sekarang kita lihat pendapat netizen tentang manga ini. Dari akun@JLucasCaraujo bilang manga ini punya konsep yang menarik dan unik.
Aku suka bagian awal, terutama interaksi Yato dengan polisi yang suka nyogok makanan. Aku bisa bilang dunia dan ceritanya lucu karena surga digambarkan kayak perusahaan. Tapi di sisi lain, dari akun @nathan_douglas_davis punya pendapat sebaliknya. Aku ngerasa kekuatan Yato terlalu overpower, plotnya terlalu dipaksain, dan ketegangannya hilang karena Yato bisa bolak-balik ke dunia nyata sesuka hati. Jadi ya cukup seimbang. Ada yang suka karena unik, ada yang ilfil karena terlalu biasa atau main aman. Kalau dirangkum, ini kelebihan dan kekurangannya. Versiku, manga ini menawarkan premis yang unik, di mana tokoh utama selamat dari isekai karena tertidur. Sistem kekuatannya yang absurd namun menghibur, ditambah dengan elemen komedi tipis-tipis, memberikan daya tarik tersendiri. Namun, cerita manga ini sayangnya cepat kehilangan arah, dan tokoh utamanya terlalu overpower. Selain itu, manga ini sedang hiatus dan belum ada kejelasan mengenai kelanjutannya. Secara keseluruhan, manga ini cukup menghibur bagi penggemar genre isekai dengan sentuhan ringan. Meskipun bukan sebuah karya yang wajib kalian baca. Buat kamu yang suka manga isekai tapi pengen satu yang sedikit beda, coba baca manga ini. Tapi jangan berharap sesuatu yang deep atau plot yang mind blowing. Anggap aja ini sebagai hiburan ringan sambil nunggu update manga-manga lain. Dan semoga aja siapa tahu makanya balik dari hiatus dan lanjut lagi tanya. Soalnya sayang banget kalau berhenti di tengah jalan. Link baca manganya ada di deskripsi video. Kalau kalian sudah pernah baca, coba share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten review manga kayak gini. Mohon maaf jika ada salah, dan sampai ketemu di videoku selanjutnya.